Orang santriwati yang sudah meninggal dan menuntut balas dendam dengan cara mendatangi pesantren tempat dia mondok. Tapi pada kenyataannya banyak cerita-cerita mistis yang terjadi di pesantren diceritakan dari mulut ke mulut. Dia ditabrak sebuah mobil dan meninggal di tempat dalam kecelakaan tersebut. Halo semuanya, beberapa hari yang lalu pas lagi scroll-scroll Instagram nih, saya nemu sebuah cerita horor yang menurut saya menarik buat dibahas. Karena latar cerita ini adalah sebuah pondok pesantren, yang mana pondok pesantren itu adalah sebuah tempat untuk mendalami ilmu agama yang pastinya akan sering terdengar bacaan-bacaan kitab suci Al-Quran. Jadi mungkin buat sebagian orang mereka bakal berpikir kalau tempat-tempat semacam pondok pesantren ini bakal dijauhi oleh hantu. Tapi pada kenyataannya banyak cerita-cerita mistis yang terjadi di pesantren diceritakan dari mulut ke mulut, baik dari santri maupun dari para ustadz atau ustadzah yang ada di pesantren itu. Nah, karena berlatar di sebuah pondok pesantren, jadi saya sedikit teringat tentang sebuah cerita dari saudara saya yang dulu pernah mengalami kejadian mistis ketika dia masih mondok di pesantren. Oke, kembali ke pembahasan. Cerita yang saya temui di Instagram itu bercerita tentang seorang santriwati yang sudah meninggal dan menuntut balas dendam dengan cara mendatangi pesantren tempat dia mondok. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengar cerita ini, karena setelah saya lihat di kolom komentar, ternyata sudah banyak yang membahas dan ada beberapa versi tentang cerita ini. Tapi dari semua versi cerita ini mempunyai garis besar yang sama, yaitu kisah tentang hantu Herlina. Diberi nama hantu Herlina karena Herlina ini merupakan nama dari santriwati yang mondok di sebuah pondok pesantren. Nah, Herlina ini diceritakan meninggal dan menjadi roh gentayangan. Berbicara tentang roh gentayangan, ini sebenarnya masih menjadi sebuah perdebatan. Ada yang mengatakan kalau itu benar-benar roh dari seseorang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar, seperti halnya dibunuh, kecelakaan, bunuh diri, dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang bilang kalau itu sebenarnya bukanlah roh dari orang yang sudah meninggal itu, melainkan itu adalah jin korin. Nah, jin korin ini adalah jin yang selalu mengikuti manusia selama manusia itu hidup. Dan ketika manusia itu meninggal, dia tidak ikut masuk ke alam kubur. Dan biasanya dia akan menyerupai orang yang meninggal itu dan meniru semua tingkah laku dari orang itu, serta mengganggu keluarga maupun orang-orang di sekitarnya. Nah, cerita tentang hantu Herlina ini berkaitan dengan pembahasan tentang jin korin tadi. Karena diceritakan setelah Herlina meninggal, rohnya atau jin korinnya menjadi gentayangan dan menuntut balas dendam kepada orang yang ada di pondok pesantren tersebut. Oke, mari kita bahas kisah hantu Herlina. Cerita tentang hantu Herlina ini berawal dari sebuah pondok pesantren yang berada di daerah Jawa Timur, tepatnya berada di Kabupaten Lamongan. Nah, Herlina ini merupakan salah satu santriwati yang mondok di pesantren itu. Sosok dari Herlina ini diceritakan merupakan santriwati yang cantik, dan dia selalu berusaha berkelakuan baik kepada semua orang yang ada di pesantren itu. Itu semua dia lakukan demi mendapatkan perhatian dari semua orang yang ada di pondok pesantren tersebut. Nah, suatu ketika Herlina merasa kalau dirinya mulai diabaikan oleh teman-temannya. Padahal sebenarnya tidak ada yang mengabaikannya sama sekali. Tapi karena Herlina ini haus akan perhatian, jadi dia pun mulai berpikir bagaimana caranya agar dia mendapatkan perhatian yang lebih dari teman-temannya. Jadi sebenarnya Herlina ini berharap menjadi orang yang dispesialkan di pondok pesantren tersebut. Sayangnya, hal yang dilakukan oleh Herlina untuk mendapatkan perhatian merupakan hal yang sangat salah. Diceritakan, Herlina mencuri sebuah cincin batu akik kesayangan milik kiai pengasuh dari pesantren tersebut, yang mana itu merupakan kesalahan yang sangat fatal. Karena yang namanya mencuri itu sudah masuk ke ranah kriminal dan juga melenceng dari ajaran yang ada di pondok pesantren tersebut. Sebenarnya, Herlina melakukan hal itu bukan untuk mencari keuntungan, tapi dia hanya berharap akan mendapatkan perhatian yang lebih dari semua orang setelah melakukan hal itu. Hingga akhirnya Herlina pun ketahuan melakukan pencurian tersebut, dan benar saja dia mendapatkan perhatian dari semua orang yang ada di pesantren itu. Hanya saja perhatiannya tidak seperti yang dia inginkan. Dia pun dibully oleh teman-temannya karena ketahuan mencuri, dan dia pun dilaporkan kepada pengurus pesantren. Dan pastinya dia akan mendapatkan hukuman karena sudah melanggar norma-norma yang diajarkan di pesantren itu. Herlina yang ketakutan pun akhirnya memilih untuk melarikan diri atau kabur dari pesantren. Jadi waktu Herlina melihat sebuah kesempatan, dia pun langsung kabur dari pesantren itu.
Sialnya, ketika di tengah jalan Herlina mengalami sebuah kecelakaan, dia ditabrak sebuah mobil dan meninggal di tempat dalam kecelakaan tersebut. Pihak pondok pesantren pun tidak mengetahui kalau Herlina mengalami kecelakaan dan tewas dalam kecelakaan itu. Ya, karena waktu Herlina kabur, itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Jadi, pihak pondok pesantren benar-benar tidak mengetahui kalau ada salah satu santrinya yang mengalami kecelakaan dan berakhir tewas. Orang tua Herlina yang mengetahui kalau anaknya meninggal kecelakaan karena takut dihukum oleh pengurus pesantren dan akhirnya memilih kabur, malah menyalahkan pihak pesantren dan akhirnya menaruh dendam karena mereka berpikir pengurus pesantren lah yang membuat anaknya ketakutan dan panik hingga terjadilah kecelakaan itu. Mereka pun tidak memberitahu ke pihak pesantren kalau Herlina sebenarnya sudah meninggal dalam kecelakaan itu. Hingga akhirnya pihak pesantren hanya mengetahui kalau Herlina kabur tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya. Sebenarnya pihak pesantren sudah menghubungi dan melaporkan kepada orang tua Herlina kalau Herlina itu kabur dari pesantren. Tapi orang tua Herlina tetap tidak memberitahu kalau anaknya sebenarnya sudah meninggal. Mereka pun bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa kepada Herlina. Dan mereka juga bilang, "Iya, kami mohon maaf atas kesalahan yang anak kami lakukan. Ini Herlinanya masih belum pulang. Nanti kalau sudah pulang akan kami antar kembali ke pondok pesantren." Begitu ucap mereka. Orang tua Herlina ini sebenarnya adalah orang yang agamis. Tapi akhirnya mereka menjadi gelap mata dikarenakan sangat terpukul dan dendam terhadap pihak pesantren yang mereka anggap menjadi pelaku hingga anaknya meninggal. Mereka pun melakukan hal yang seharusnya tidak akan pernah dilakukan oleh orang-orang yang agamis. Mereka membawa jasad Herlina ke seorang dukun ilmu hitam. Setelah sampai di sana, mereka meminta dukun ini agar mereka bisa berkomunikasi dengan Herlina. Dan ada satu lagi permintaan yang sangat di luar nalar, yaitu mereka meminta dukun tersebut untuk menghidupkan kembali anak mereka. Yang sebenarnya hal tersebut sudah melawan takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kemungkinan hal ini mustahil dilakukan oleh dukun itu. Tetapi ternyata dukun itu menyanggupi permintaan dari kedua orang tua Herlina. Setelah mereka deal dengan harga yang ditawarkan oleh si dukun, dia pun memanggil roh jahat atau setan atau mungkin semacam jin untuk merasuki tubuh Herlina. Sehingga Herlina bisa terlihat masih dalam keadaan hidup. Herlina pun bangkit dan seakan-akan masih hidup. Tapi yang ada di dalam Herlina bukanlah Herlina lagi. Dia menjadi seperti mayat yang bisa bergerak atau mayat hidup. Karena ya memang Herlina terlihat seperti hidup kembali, tetapi sebenarnya organ-organ dalam tubuh Herlina kemungkinan sudah tidak berfungsi karena dia digerakkan oleh roh jahat atau setan. Si dukun itu juga bilang kalau Herlina yang sekarang ini bukanlah Herlina yang dulu lagi. Dan ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua Herlina supaya anaknya bisa tetap hidup, yaitu Herlina harus diberi minum darah segar setiap malam Jumat Kliwon. Hal itu bertujuan supaya jin yang ada di dalam tubuh Herlina bisa tetap hidup. Hingga suatu hari, Herlina yang sebenarnya sudah meninggal dan di dalamnya diisi oleh roh jahat itu kembali ke pesantren. Pihak pesantren yang tidak mengetahui kalau Herlina ini bukan Herlina yang sebelumnya, akhirnya menerima kembali Herlina masuk ke dalam pesantren tersebut tanpa mengetahui kejadian sebenarnya. Dan jahatnya, kedua orang tua Herlina ini tetap tidak memberitahu kejadian yang sebenarnya. Hingga pihak pondok pesantren tidak menaruh curiga sedikit pun. Mereka hanya bilang kalau Herlina masih mau melanjutkan mondok di pesantren itu, dia harus meminta maaf dan menjalani sebuah hukuman atas tindakan pencurian itu. Beberapa hari pun berlalu, santri dan orang-orang di sana merasa ada yang janggal dengan Herlina. Karena dia kelihatan sangat pucat dan menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Tapi mereka berpikir kalau itu semua terjadi mungkin karena Herlina masih dalam masa hukuman, dan mungkin juga dia masih merasa malu atas apa yang pernah dia lakukan. Sampai pada suatu hari ketika Herlina masuk ke dalam kelas, teman-temannya merasa kalau Herlina berbau tidak sedap, seperti bau bangkai gitu, dan mereka mengetahui kalau bau itu berasal dari tas yang dibawa Herlina. Karena penasaran, salah satu dari teman Herlina pun bertanya kepada dia, "Tas kamu kok bau gak enak ya? Apa yang kamu bawa sih?" Gitu. Akhirnya Herlina membuka tasnya dan terlihat hal yang mengerikan. Di dalam tas tersebut ada darah dan daging yang sudah mengering. Sontak teman-temannya pun kaget sama apa yang mereka lihat. Tapi walaupun mereka kaget, mereka masih berpikir positif karena selama Herlina kembali ke pesantren dia kan menjadi sedikit lebih aneh nih.
Jadi, mereka mengira kalau itu adalah salah satu keanehan dari Herlina. Dan mereka mengira kalau yang disimpan Herlina di dalam tasnya itu adalah daging sapi, tanpa sedikit pun berpikir kepada hal-hal mistis. Hingga suatu malam, kejadian aneh terjadi lagi. Pada waktu itu, Herlina meminta salah satu pengurus untuk mengantarnya ke kamar mandi. Dengan alasan dia takut kalau sendirian ke kamar mandi. Diantarlah Herlina ke kamar mandi. Setelah 2 jam tidak kunjung keluar, pengurus ini pun merasa kalau dia dikerjai oleh Herlina. Dan dia pun merasa sangat marah karena baru saja Herlina terkena kasus pencurian, dia malah mengerjai pengurus dengan cara berpura-pura meminta diantar ke kamar mandi. Pengurus itu pun keluar menemui santri-santri yang lain dan bertanya apa mereka melihat Herlina. Mereka pun menjawab, "Tidak Bu, kan Herlina barusan sama ibu ke kamar mandi." Karena merasa ada yang aneh, akhirnya pengurus itu mengajak beberapa santri menuju ke kamar mandi dan berusaha mendobrak pintu kamar mandi itu. Mereka pun dibuat kaget dengan apa yang mereka lihat di dalam kamar mandi itu. Di dalam kamar mandi tidak ada Herlina. Mereka hanya melihat ada sesosok kuntilanak yang berbaju merah dengan gigi yang bertaring sedang mengambang berada di pojok kamar mandi itu. Mereka pun kaget dan berlarian ketakutan. Saat semua orang di sana mengetahui kejadian itu, semuanya menjadi ketakutan hingga keadaan menjadi chaos. Dan pengurus itu pun akhirnya pergi ke rumah Pak Kiai dan melaporkan apa yang terjadi kepada beliau. Pak Kiai pun kaget dan heran karena seharusnya pesantren itu kecil kemungkinannya bisa dimasuki oleh makhluk jahat seperti itu. Pak Kiai pun bergegas menuju ke kamar mandi yang disebutkan oleh pengurus pesantren itu. Dan benar saja, setelah Pak Kiai sampai di kamar mandi itu, beliau melihat adanya sosok kuntilanak itu berada di pojok kamar mandi sambil tertawa. Seketika Pak Kiai pun menyadari kalau kuntilanak itu adalah Herlina. Beliau pun kebingungan kenapa hal seperti ini bisa terjadi dan apa penyebab Herlina bisa menjadi seperti ini. Sambil kebingungan, Pak Kiai pun berusaha untuk menangkap sesosok kuntilanak itu dengan segala cara dan ilmu yang beliau miliki. Setelah beberapa jam, akhirnya sosok kuntilanak Herlina itu pun berhasil ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam botol dan dibuang menjauh dari area pondok pesantren tersebut. Singkat cerita, Pak Kiai dan beberapa pengurus keamanan pesantren pun menghubungi keluarga Herlina dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi kepada Herlina. Mengapa Herlina bisa menjadi seperti itu, dan apa maksud dari kedua orang tua Herlina mengirim sosok kuntilanak itu ke pesantren. Awalnya, orang tua Herlina tetap merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Pak Kiai terus mendesak kedua orang tua Herlina untuk menceritakan semuanya. Hingga akhirnya, mereka pun menceritakan semua yang terjadi kepada Herlina. Kalau sebenarnya Herlina sudah meninggal dan yang mereka kirimkan ke pesantren tersebut merupakan jasad Herlina yang sudah dimasukkan jin jahat oleh dukun sesuai dengan permintaan orang tua Herlina tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari orang tua Herlina, Pak Kiai pun marah dan bilang kalau yang mereka lakukan itu sudah bertentangan dengan syariat agama dan itu hanya akan membuat Herlina menjadi semakin tersiksa di alam sana. Kedua orang tua Herlina pun hanya bisa menangis setelah dimarahi oleh Pak Kiai. Mereka bilang kalau mereka menyesal telah melakukan hal tersebut. Mereka pun meminta maaf kepada Pak Kiai dan semua pengurus pesantren atas apa yang telah terjadi di pesantren. Mereka bilang mereka benar-benar menyesal telah melakukan hal tersebut yang akhirnya hanya membuat anaknya, Herlina, tidak tenang di alam sana. Setelah kejadian itu, banyak yang bilang kalau Herlina masih sering masuk ke pesantren-pesantren. Bahkan, bukan hanya pesantren tempat Herlina itu mondok. Santri-santri dari pesantren lain juga ada yang bercerita kalau mereka pernah bertemu dengan sosok Herlina tersebut. Sebenarnya ada beberapa versi tentang kisah hantu Herlina ini. Ada yang bilang kalau Herlina ini sebenarnya tidak mencuri, tapi dia difitnah mencuri cincin Pak Kiai oleh teman-temannya yang tidak suka sama Herlina. Hingga akhirnya terjadilah kejadian tersebut. Ada juga versi cerita yang agak berbeda dari cerita tadi. Dalam versi cerita ini, Herlina yang ketahuan mencuri cincin diancam akan diberi hukuman yang sangat berat oleh pengurus pesantren. Karena ketakutan, Herlina pun berniat kabur dari pesantren, tapi naasnya dia malah jatuh dari tangga gedung pesantren itu dan akhirnya meninggal dunia. Mengetahui Herlina meninggal, bukannya melaporkan kejadian itu kepada Pak Kiai, pengurus pesantren malah mengubur Herlina secara diam-diam dan membuat laporan palsu yang mengatakan kalau Herlina kabur karena ketahuan mencuri kepada Pak Kiai. Singkat cerita, kedua orang tua Herlina pun datang ke pesantren untuk menjenguk Herlina karena sudah lama tidak ada kabar. Sesampai di pesantren, mereka tidak menemukan Herlina di pesantren tersebut. Mereka pun bertanya kepada pengurus pesantren, "Di mana Herlina?"
Pengurus pesantren pun melaporkan semua laporan palsu yang sudah mereka buat kepada kedua orang tua Herlina. Tapi orang tua Herlina tidak percaya begitu saja kalau anaknya tersebut kabur karena ketahuan mencuri cincin milik Pak Kiai. Dan mereka pun mengelilingi pesantren karena masih tidak percaya sama laporan pengurus pondok tadi. Seakan-akan ada ikatan batin, mereka tidak sengaja melihat ada gundukan tanah yang masih basah di bawah pohon yang besar. Dan benar saja mereka menemukan Herlina yang meninggal dalam keadaan mengenaskan. Melihat anaknya meninggal dengan mengenaskan, orang tua Herlina pun merasa marah dan dendam sama apa yang dilakukan oleh pengurus pesantren kepada anaknya. Hingga akhirnya mereka diam-diam membawa jasad Herlina ke dukun untuk dihidupkan kembali, sama seperti cerita yang tadi. Singkat cerita, setelah dihidupkan kembali, Herlina pun kembali ke pesantren. Nah, teman-temannya pun heran kenapa Herlina yang katanya kabur malah kembali ke pesantren. Bahkan pengurus yang tahu akan kejadian sebenarnya, mereka pun merasa heran kenapa Herlina bisa kembali ke pesantren itu. Keanehan pun mulai terjadi. Herlina yang kembali ke pesantren itu dalam keadaan pucat, tidak pernah bicara, dan suka mengganggu teman-temannya pada waktu sholat. Dan yang lebih aneh lagi, teman-teman Herlina sering melihat Herlina keluar pada malam Jumat Kliwon dan tidak diketahui kemana perginya Herlina itu. Sampai akhirnya ada sebuah kejadian seorang santri yang kehilangan sandalnya secara tiba-tiba. Dan tidak lama setelah itu, santri tersebut meninggal karena sakit. Dan kejadian itu pun tidak hanya terjadi sekali saja, korban pun semakin bertambah dan anehnya, santri yang meninggal itu hanya terjadi ketika malam Jumat Kliwon saja. Hingga digadang-gadang kalau hilangnya sandal dari santri itu karena diculik oleh Herlina dan pemiliknya dijadikan tumbal oleh dia. Karena korban semakin banyak, Pak Kiai pun mencoba untuk mencari penyebab dari kejadian aneh yang ada di pesantrennya tersebut. Hingga suatu malam, Pak Kiai melihat Herlina yang tidak seperti manusia biasa. Beliau pun sadar kalau itu sebenarnya bukan Herlina, melainkan jin jahat yang mencari tumbal. Akhirnya dengan semua ilmu yang beliau miliki, beliau berusaha untuk mengusir jin yang ada di dalam tubuh Herlina itu. Setelah beberapa saat, akhirnya jin jahat yang ada di dalam tubuh Herlina itu berhasil diusir dan Herlina pun dimakamkan secara layak. Jadi begitulah beberapa versi dari kisah hantu Herlina ini. Masih belum diketahui apakah hantu Herlina ini masih sering meneror pesantren atau sudah hilang ketika diusir oleh Pak Kiai. Banyak yang mengatakan kalau kisah tentang hantu Herlina ini merupakan kisah nyata. Karena banyak juga yang mengaku kalau mereka pernah bertemu dengan sosok hantu Herlina ini. Nah, tadi kan saya bilang kalau saya keinget sama cerita saudara saya waktu mondok. Jadi kejadiannya itu berada di pesantren yang ada di Jawa Timur juga. Nah, pada waktu itu di pesantren tempat saudara saya mondok itu ada kejadian horor, yaitu teror pocong. Jadi pada waktu itu kalau tidak salah sekitar tahun 2012, ada pocong yang meneror pesantren tempat saudara saya mondok. Nah, suatu malam habis Isya, para santriwan dan santriwati sedang berkegiatan seperti biasa. Santri putra berada di masjid, sedangkan santri putri berada di sebuah gedung kelas yang tidak jauh dari masjid itu. Pada awalnya tidak terjadi hal-hal yang aneh. Semua berjalan seperti biasanya saja. Sampai akhirnya, ada seorang santri putri yang berada di lantai 3 gedung kelas itu melihat ada sesosok putih yang berdiri tepat di atas kubah masjid. Karena penasaran itu apa, santri putri ini pun bilang ke temannya, itu apa ya yang ada di kubah masjid? Sontak teman-temannya langsung menyadari kalau itu adalah pocong yang sedang berdiri di atas kubah masjid. Karena ketakutan, mereka pun berteriak dan keadaan pun menjadi chaos. Para santri putri berhamburan lari dari gedung itu. Santri putra yang kaget karena mendengar cerita santri putri pun langsung keluar dari masjid dan melihat apa yang terjadi. Ketika mereka melihat ke atas kubah, benar saja pocongnya masih ada di sana. Akhirnya, santri putra langsung berlari menuju ke atas masjid untuk memastikan lagi. Tapi sesampai di kubah, pocong tersebut sudah tidak ada. Malah santri putri yang ada di asrama melihat kalau pocong itu sudah ada di dalam asrama santri putri. Keadaan pun semakin chaos karena yang diganggu oleh pocong itu hanya santri putri saja. Sedangkan santri putra hanya bisa melihat keberadaan dari pocong itu. Kejadian teror ini pun berlangsung sekitar 4-5 harian. Jadi waktu itu keadaan pesantren terutama asrama putri benar-benar chaos. Bahkan ada beberapa santri putri yang diganggu ketika mau tidur, ada yang ketika mau ke kamar mandi, bahkan ada beberapa santri putri yang kesurupan karena kejadian itu. Sampai akhirnya putra dari kiai pengasuh di sana
dan beberapa temannya memasang pagar gaib untuk menangkap pocong tersebut. Karena untuk menangkap pocong itu benar-benar sangat sulit. Pocong itu selalu menghilang ketika mau ditangkap oleh putra Pak Kiai. Setelah beberapa waktu, akhirnya pocong itu berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam botol lalu dibuang keluar area pesantren. Semua orang pun bertanya-tanya dari mana datangnya pocong itu, padahal tidak mungkin jin jahat seperti itu bisa masuk ke dalam pesantren. Karena di sana tempat belajar ilmu agama dan sering juga dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sampai akhirnya ketemulah siapa yang membawa pocong tersebut ke dalam pondok pesantren. Ternyata yang membawa pocong tersebut ke dalam pesantren adalah 2 orang santri putri yang sebenarnya mondok di sana juga. Jadi diceritakan kalau 2 orang santri putri ini sebelum kejadian itu kabur dari pondok pesantren. Entah kaburnya kemana, apakah pulang ataukah kemana, tidak ada yang tahu. Nah, pada waktu mereka mau kembali ke pesantren, mereka takut dihukum karena sudah melanggar aturan pesantren. Jadi akhirnya mereka pergi ke seorang dukun di daerah tempat mereka tinggal. Entah mereka tahu sendiri atau dikasih tahu oleh orang tuanya tentang dukun tersebut. Setelah sampai, mereka meminta kepada dukun itu supaya mereka tidak dihukum waktu mereka kembali ke pesantren. Disanggupilah oleh dukun itu. Mereka pun diberi 2 buah jimat oleh dukun itu. Jimat itu merupakan 2 buah tali pocong. Jadi, 1 orang dikasih 1 buah tali pocong oleh dukun itu sebagai jimat agar tidak dihukum ketika kembali ke pondok. Dengan syarat, tali pocong tersebut jangan sampai jatuh dan menyentuh tanah sama sekali. Singkat cerita, mereka pun kembali ke pesantren dan sesampainya di pesantren, mereka dipanggil oleh keamanan pesantren untuk menghadap Bu Nyai. Mereka berdua pun menghadap ke Bu Nyai. Tapi anehnya, Bu Nyai yang awalnya mau menghukum mereka karena kabur malah jadi linglung. Bahkan bukan hanya Bu Nyai saja, pengurus keamanan yang ada di sana pun dibuat linglung dan akhirnya menyuruh 2 santri putri itu kembali ke kamarnya. Singkat cerita, 2 santri putri itu selalu membawa jimat yang mereka punya itu kemana saja karena takut ketahuan. Sampai akhirnya tanpa mereka sadari jimat mereka jatuh dan menyentuh tanah waktu mereka sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan jimat itulah yang konon menjadi pocong yang akhirnya meneror pondok pesantren tersebut. Setelah ketahuan kalau mereka lah penyebab teror pocong di pondok pesantren itu, mereka pun akhirnya diusir atau di drop out dari pesantren tersebut setelah keadaan aman kembali. Oke, itulah pembahasan hari ini. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita tadi? Silahkan komen di bawah. Oh iya, barangkali ada yang punya pengalaman mistis dan mau berbagi ceritanya, bisa dikirim ceritanya melalui email yang ada di description box. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan menarik yang lainnya. Like kalau suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Udah di sini dan sampai jumpa.